Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, bukti Danu masuk TKP bersama polisi atau sebenarnya Banpol. Misteri soal Danu masuk tempat kejadian perkara, TKP, rumah terjadi pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, masih menjadi bahan perdebatan. Ini terutama soal keterangan Danu yang mengatakan karena disuruh seorang polisi yang ternyata kemudian adalah Banpol, bantuan polisi. Yang dimaksud di sini, soal polisi atau Banpol menjadi rancu, karena masyarakat awam sering keliru membedakan antara polisi dan Banpol. TKP dimaksud, adalah rumah di mana Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas karena pembunuhan, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Esoknya, Danu memasuki rumah tersebut, dengan menyebutkan karena disuruh seorang polisi yang kemudian ternyata Banpol untuk membersihkan bak mandi. Ada salah seorang saksi, yang diwawancara YouTube Heri Susanto, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Pria tersebut menyebutkan, persisnya saya tidak melihat, yang mengetahui itu kepala sekolah, bahwa Danu bersama polisi, ujar pria itu. Menurut pria itu, melihat sendiri sih tidak, tapi Pak Kepala Sekolah bilang seperti itu. Pria itu menyebut polisi, karena tampaknya belum bisa membedakan antara polisi dan Banpol. Pria itu juga menyebutkan, ketika pagi-pagi, di mana Danu masih berada di SMAN 1 Jalan Cagak, Subang, yang lokasinya berada di seberang rumah TKP pembunuhan ibu dan anak tersebut. Pria itu juga mengingat, saat itu Danu bersama dirinya, dan dua orang lainnya masih di halaman SMAN 1 Jalan Cagak. Sementara itu, Danu, bersama Yosef, dan Yoris, masih diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Pemeriksaan ternyata dilaksanakan berbarengan dengan Yoris dan Danu yang datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena jauh datang langsung dari Subang. Jadi tidak hanya Yosef saja tapi pemeriksaan tersebut langsung berbarengan bertiga, Yosef, Yoris dan Danu. Menurut pantauan di Polda Jabar, Kamis tanggal 25 November tahun 2021, Yosef bersama kuasa hukumnya Rohman Hidayat terlihat masuk gedung Ditreskrimum sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sementara Danu dan Yoris sudah datang lebih dulu dan langsung masuk ke gedung Ditreskrimum. Tentu saja ini menjadi pertanyaan gelagak apa sehingga Yoris, Danu dan Yosef harus diperiksa berbarengan. Sejumlah wartawan dengan sabar menunggu di depan ruangan pemeriksaan, untuk memperoleh hasil pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang ditanyai lagi oleh polisi. Dikabarkan, pada Kamis ini total ada 12 orang saksi ditanyai lagi oleh polisi, masing-masing terpisah di Polres Subang dan Polda Jawa Barat. Mereka termasuk di antara 55 orang saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh polisi, dalam upaya mencari pembunuh ibu dan anak di Subang itu yang kini sudah hari ke-100 sejak kejadian. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.